hal tersebut karena termasuk dengan tugas dan fungsi kami dari awal preventif, represif dan rehabilitasi. Dan termasuk ini tindakan preventif kami untuk memberikan sosialisasi tentang cara penggunaan dan cara memadamkan api awal. Karena tahun 2022 kemarin ya, di awal Januari kita diamanatkan oleh SNI 180/1 dan 2 tentang alat pemadam api portable, bahwa di situ disepakati di MPK 2I atau masyarakat peduli kebakaran, itu disepakati bahwa first responder ya dari apa yang terjadi ketika awal terjadi kebakaran adalah yang pertama melihat api, dialah yang wajib memadamkan. Ya. Jadi kalau dulu itu di MKKG ketika melihat api lapor ke petugas MKKG seperti security atau engineering. Ya. Nah kebanyakan karena prosedur yang dulunya seperti itu, pada akhirnya api kecil akhirnya menjadi membesar. Ya. Kita ada melihat ada percikan api, lapor ke sultan, melihat api, dia yang wajib memadamkan. Nah, caranya gimana? Ya kitanya harus diberi pelatihan, setiap orangnya wajib diberi pelatihan. Ya. Dan ini rekan-rekan yang di sini juga sama saja, ada alat pemadam itu karena apa? Perusahaan SPBU ya itu melaksanakan amanat dari Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 ya, bahwa harus memberikan rasa aman dan sehat bagi karyawannya. Nah, dengan diadakannya APAR itu salah satu bentuk untuk memberikan aman kepada karyawan dari bahaya kebakaran. Nah, perusahaan sudah memberikan itu dan kita yang berkewajiban untuk memelihara dan tahu cara penggunaannya. Ya, kita nggak mungkin beli motor tapi nggak tahu, nggak bisa pakai motor, kan nggak mungkin. Panas, benda, oksigen. Ya. Nah ini dulu sebelum abad ke-18 belum ditemukan teori api. Ya, setelah abad ke-18 ilmuwan dari Prancis, ilmuwan fisika dan Lavoisier itu menemukan bahwa api itu menyala membutuhkan oksigen. Nah, sebelumnya makanya api kan zaman dulu tuh disembah karena termasuk zat gaib, zat phlogiston. Tapi setelah abad ke-18 ilmuwan fisika dari Prancis itu, Antonio Lavoisier itu menemukan bahwa api itu menyala membutuhkan oksigen. Dan akhirnya ditemukan teori bahwa api itu terbentuk dari 3 unsur, benda, panas, dan oksigen. Nah terus kalau bendanya ada, bendanya padat, cair, dan gas. Ya. Terus panasnya bisa dari mekanik, alam, ya. Terus bisa juga dari penyalaan sendiri. Ya. Terus oksigennya, nah oksigen ini dalam 100% dari lingkungan kita ini ada kandungan 20-21 oksigen, ya. Terus 78-79 nitrogen dan 1%-nya gas lain. Dan untuk api bisa menyala itu hanya membutuhkan 16% oksigen saja. Itu. Nah, ketika bendanya ada, panasnya ada, oksigennya ada, api itu akan menyala. Nah, setelah menyala timbul nantinya, ya ini kan fire triangle biasanya, ya, atau teori segitiga. Menyala, nah api ini mempertahankan dirinya agar tetap menyala, makanya timbul reaksi yang keempat, rantai reaksi kimia. Bapak biasanya kalau misalnya bakar korek api itu ada uap panas di atas. Nah itu dengan disiram pakai air, dengan disemprotkan menggunakan APAR, itu menghilangkan unsur panasnya. Terus menghilangkan unsur oksigennya dengan cara apa? Dengan smotering, penyelimutan, atau menghilangkan memutus agar si api itu tidak bereaksi atau bersentuhan lagi, berhubungan lagi dengan oksigen, dengan ditutup. Ya, biasanya Bapak kalau nyalain lilin terus tutup pakai gelas, apinya gimana? Ya, apinya ada. Ya, jadi apinya ada. Ya, lanjut. Kalau apinya mati, nanti saya tanyain bangkainya di mana. Iya enggak? Kalau apinya mati, saya tanyain bangkainya gimana. Apinya padam. Kenapa bisa padam? Ya bagus, jangan sebut mati lagi ya.
Nanti udah belajar sama pemadam masih nyebut apinya kemana, mati. Di sini tulisannya bukan pemadam, pemati. Kalau nggak membunuh. Ya, kemana apinya Pak kalau padam? Kenapa bisa padam? Dari tadi yang saya paparkan, kenapa apinya bisa? Diputus apanya Pak? Sedikit lagi Pak Joko, sedikit lagi. Ada lagi? Mbak siapa? Mbak Siti? Bukan? Siapa? Apa? Sedikit lagi Pak Joko. Ya, hampir mendekati. Benar yang dikatakan Pak Joko. Memutus reaksinya, tapi yang diputus reaksinya adalah unsurnya yang diputus adalah oksigennya. Kenapa? Kok oksigennya sih? Terima kasih Pak Joko. Jadi tadi Pak Joko bertanya bahwa gimana caranya kita memadamkan api kecil dan memadamkan api yang besar. Nah sebenarnya ya terlalu penuh, ya, nggak boleh terlalu penuh. Ya, kenapa? Satu, ya minyak goreng tadi kan mudah terbakar. Ya karena kalau memang suhunya memang terlalu panas, makanya nyala. Terus kenapa kita godok air atau masak merebus air tidak boleh penuh-penuh? Kenapa? Karena apa? Ketika nanti airnya matang, mendidih pada suhu 100 Celcius, akan keluar dari wadahnya, terus jatuh ke api yang di kompor, dan akhirnya apa? Apinya makin besar nggak Pak? Bapak pernah masak air berlebih, airnya jatuh ke api, terus apinya makin besar? Kenapa? Kenapa? Nah, kenapa? Tadi yang saya ceritakan tadi, dari metode tadi, perubahan tadi. Sekarang ini, air titik. Jadi bukan nantinya malah, kan aneh kok nggak mati malah tambah besar, ya nggak? Ya, karena perubahan jadi. Nah, si airnya memang udah suhunya 100, udah menggulak kan, tumpah, terus tadi apinya suhunya udah 600 sampai 1000, ya akhirnya jadinya uap. Ya, paham habis ini Pak berarti? Ya, tadi dari medianya ada pada cair gas, terus apar, dari cara kerjanya ada stall pressure dan cartridge system. Ya, kalau stall pressure ini ada manometer di tabungnya. Ini manometer. Ini cara kerja stall pressure. Kalau cartridge system biasanya ada tabungnya, ada leher tabungnya di sini, berat yang besar. Biasanya merek Yamato. Sekarang di SPBU udah nggak ada yang pakai Yamato, sama Ansul biasanya. Zaman dulu yang produk dari USA itu Ansul, kalau produk dari Jepangnya Yamato. Nah sekarang kita biasanya kalau sekarang zaman sekarang pakainya kalau nggak Bumebo sama ini tabungnya, ya. Terus yang kedua nozzle. Nah ini nozzle-nya, ini nozzle. Terus yang ketiga handle, ya. Di handle ini ada tiga bagian lagi. Yang pertama safety pin, pin pengaman. Ini segelnya, ya. Ini ada segelnya, ya. Ini safety pin, ini ada segelnya, ya. Terus di sini ada manometer, ya. Terus di sini ada penggantung aparnya, ini Bang. Jadi jangan menggantung apar pada safety pin, tapi pada tempatnya ini. Ya, kebanyakan orang nggak tahu asal gantung apa aja, gantungnya di sini. Ya, mestinya gantungnya di sini. Ya, paham di sini? Nah, dari tiga bagian ini, nah kita bisa gimana sih cara merawat apar menurut peraturan Permen 14/2020? Yang pertama, ya, apar ditempatkan tidak boleh di suhu ruangan kurang dari 4 derajat Celcius dan nggak boleh lebih dari 49 derajat Celcius. Terus yang kedua, apa ditempatkan di tempat yang mudah dilihat, mudah dijangkau, dan mudah diambil. Ya, karena ini adalah alat aksidental. Ketika digunakan, berarti benar-benar posisinya benar emergency. Ya. Terus apa ditempatkan menggantung, ya 0 sampai 120 cm dari permukaan. Terus handle-nya ada jarak 30 cm ke wajah kita. Terus yang pertama pull the pin.
ya, tarik pin pengamannya, tarik aja keluar ke arah luar, ya, sampai segel ini putus. Segel putus, ya. Pull the pin, ya, pull the pin, terus air nozzle, tangan kanan pindah ke atas tabung, tangan kirinya yang ambil, ya. Nah, tuh, ya, dan pegangnya, ya, tadi pegangnya itu di ujung kepala nozzle-nya, ya. Kalau yang CO nanti dulu, yang CO beda, ya. Dipegang di ujung nozzle-nya, nggak boleh di pangkalnya. Kenapa? Kalau bertekanan itu bisa bergoyang-goyang, dicontohkan Pak Arnim goyang-goyang. Nah, ya, jadi harus pegang, iya, harus pegang ujung nozzle-nya, ya. Pull the pin, aim nozzle, ya, bebaskan nozzle-nya, terus squeeze, dipastikan ada tekanan, dicoba dulu, jos, sampai ada keluar tepung, ya. Ini menandakan bahwa apar bisa digunakan. Ketika Anda squeeze, ya, tekan, nggak keluar tepungnya, ya, berarti apar gagal beroperasi, berarti nggak ada tekanan gas pendorongnya untuk mengeluarkan. Apa yang dilakukan? Jangan dilempar ke apinya, ya, terus jangan ditendang-tendang, ya, ditaruh aja, ditidurkan. Nah, ditidurkan seperti ini, ya. Ini kita sepakati, ya, ini adalah tanda apar habis digunakan dan apar gagal dalam operasi, ya. Ditidurkan, jangan ditidurin, ya Pak, ya, ditidurkan. Awas nih, malah ditidurin nantinya, ya, ditidurkan, ya. Mau lagi Pak Nin, ya. Pull the pin, aim nozzle, squeeze, ya, terus langsung berdiri. Ini kan prepare, ini kan sebelum masuk darah efektif, ya. Jadi Bapak ngambil dari tempat apar, ya, taruh dulu di bawah, Bapak lakukan yang seperti tadi, pull the pin, aim nozzle, squeeze, baru Bapak maju ke titik api. Nah, maju ke titik apinya, megangnya ini di sini, ya. Karena ini pin sudah terlepas, ya, ibu jarinya di sini, ya, dalam sini, ya. Kenapa? Kalau kita megangnya gini, pinnya udah lepas, kita lari atau jalan ke sandung, ini akan kepejet, habis, Pak, ya. Jadi belum nyampe ke titik apinya, ini udah keluar dulu separoh, nyampe ke apinya nggak padam, ya. Iya, pura-pura aja dulu, nanti prakteknya di sana. Tariknya ke luar, ya, tarik, udah, terus aim nozzle, Bapak tangan kanannya pegang leher, tangan kirinya ambil nozzle. Nah, ke atas Pak, ke atas. Nah, ke atas. Nah, nanti kenapa Joko misalnya. Ya, terus squeeze, ditekan. Nah, ya, tekan aja, jos, ya, terus diangkat. Ini ingat ibu jarinya. Nah, angkat, baru masuk darah efektif, terus disapukan. Ya, tangannya goyang, ya, jadi ininya yang goyang, disapukan. Jos, semprot, ya. Bapak badannya diem aja, jangan ikut goyang. Ya, udah, gitu. Terus mundur 4 langkah, baru selesai pemadaman. Paham Pak? Paham ya? Caranya seperti itu. Ya, ini gerakan small perlahan. Ya, nanti kalau berkejadian ya Bapak harus cepat. Tapi prosedur itu yang harus dilakukan. Ya. Paham Pak? Boleh taruh lagi. Ya. Bahas apa nih? Hah? Ica, Mbak Ica. Sok silakan dicoba Mbak Ica. Maju, silakan Mbak Ica. Nanti Mbak Ica malah sering megang kayak ginian. Ya. Ya nggak apa-apa, tiga-tiganya Cak, tiga-tiganya. Sanggup nggak? Duduk dulu Mbak Ica, duduk, iya, ya, terus
Ya, kenapa duduk seperti itu? Kita ini ya tanpa kita sadari sebagai manusia sering mengangkat atau memindahkan benda, itu kebiasaan mengangkat benda dari bawah itu pedih. Tanpa kita sadari, akhirnya lama kelamaan makin tua kerasa boyoknya. Kenapa? Karena kitanya salah dalam mengangkat benda dari bawah ke atasnya. Yang baik itu seperti ini, memposisikan tulang punggung tetap lurus. Ya, ini kan masih muda-muda nih, udah kasih tahu dulu tuh. Dulu saya zaman masih muda tuh gini sih, makanya sekarang encok. Sekarang udah tahu jurusnya, begitu. Ya, tok baca. Tangan kiri di leher, tangan kanan cabut safety pin-nya, pull the pin, ya, tarik keluar, ya. Terus tangan kanannya pindah ke leher, tangan kirinya ambil nozzle-nya, aim nozzle. Ya, pegangnya di ujung, iya. Terus squeeze, dipasang tekanan. Tekan, iya, tekan. Pura-pura aja, ya. Ya, kasih tekanan. Terus ibu jarinya di dalam situ, ya, angkat. Angkat. Kuat. Hah? Berat? Berat beban hidup. Ya, terus udah nyampe jarak efektif, baru pindahkan ibu jarinya ke atas. Iya, baru ditekan dan nozzle-nya disapukan. Sip, mantap. Boleh duduk kembali. Terima kasih. Terus kita siap biasa, terus lihat apinya kemana, jalan seperti ini sambil memperhatikan api arah anginnya kemana. Pelan, tetap lindungi mukanya, ya. Terus maju, ya. Di bawah apinya, nah di bawah apinya gitu. Sampai asap hitam keluar, udah. Terus diambil lagi seperti semula, tangannya seperti sama kayak tadi. Lindungi muka, mundur. Nah seperti itu. Paham, Pak? Bisa? Nah pertama ini pakai ini dulu, alternatif bila mana kalau apar dada atau aparnya gagal dalam beroperasi. Jadi punya alternatif lain untuk memadamkan api. Paham? Nah Pak Aditya dulu silakan dicoba bajunya. Bismillah. Tok dipakai dulu, pakai. Yang lainnya dipakai aja sekalian. Hah? Jangan deg-degan Bu Ica. Sarung tangannya mana? Enggak ada sarung tangannya. Sarung tangan saya mana? Sarung tangannya. Ya. Nah, dibawa. Tutup pelan-pelan, didorong apinya dorong. Nah, pintar. Ambil lagi tangannya seperti tadi. Lindungi tangannya dan lindungi mukanya. Nah, sip. Nah, mundur 4 langkah. Sip, mantap, tepuk tangan. Selanjutnya Pak Muklisin, siapa? Pak Denny. Angle bagus bisa. Jadi gunung, baru kita sisi mana?
Ya. Ganti. Buica. Orang berdoa, Buica tadi yang ditontonkan Pak Adin. Tangannya bunyinya di salah tangannya. Nah, ya, ditekuk. Nah, ya maju perlahan, dampingi terus bunyinya, jangan sampai lepas. Lempar, dorong. Ya, diambil kayak tadi, tangannya sama. Ini orang berdoa. Kita lindungi mukanya. Kita lindungi mukanya. Ya. Tanah nih. Anginnya kemana? Searah dengan arah angin. Jauh dari situ, disapukan. Jempolnya dipindah, jempolnya ke atas. Jempolnya pindah, ditekan langsung handle-nya, tekan. Sapukan. Nah, mundur, balik kanan, mundur, ke tangga, lalu balik kanan. Oke. Nah, ini masih bisa. Oke, tiga tangannya ke handle. Baru di bawah, lihat, perhatikan anginnya kemana. Jauh dari situ, ya, silakan ditekan, lakukan. Sip, oke. Mundur 4 langkah. Selanjutnya, ya, gampang kan, Mas? Ya, tangannya, tangan ke atas, lalu cek ke kanan. Ya, sip. Nah, baru di bawah. Nah, kuat loh, tangan. Kuat. Ya, angin, dari arah angin mana? Ya, dari situ, ya, disapukan. Tekan. Disapukan. Terus. Disapukan. Terus, maju.
Mundur. Nah, Oke. Jadi Ibu Ika kenapa nggak padam-padam? Apinya nggak dilihat. Sini nyapunya, apinya di sini. Tangannya pindah dulu. Nah, motornya bebaskan. Pastikan ada tekanan. Baru maju. Nah, ya, dari situ. Ya, silakan disapukan. Disapukan. Disapu. Kanan kiri. Pak Joko. Cukup. Nah, sekarang kita ya banyak titik. Ini kunci penguncian utama yang membuka. Ini mati, standby, ini utama. Dan ini adalah regulator expressor. Jadi dia ada magnetnya, apinya bisa keluar yang dan cara menutup pemadamannya, kalau memang ada kebocoran pada selang, kita tinggal cabut regulatornya. Pak, lepas regulatornya. Ya, silakan dicoba Pak. Ya, Pak. Kecil aja, kecil. Nah, oke, dikit. Ini kebocorannya ceritanya di kompornya atau di bannernya atau di selangnya di sini, ya. Gak usah, kita jangan terpaku pada apinya, tapi pada sumbernya. Cabut regulatornya. Apa? Paham, Pak? Ya. Pasang lagi. Lihat gambarnya. Nah, ini kalau kita nih bikin alat seperti ini, ya, kan ini adalah yang tahu. Ya. Kalau Anda memang berani, kita tinggal tutup aja. Ini saya sudah katakan cara menutup mana-mana dengan kita memanfaatkan dengan aliran. Nah, di sini ada daerah yang terbakar dan daerah yang tidak terbakar. Ini ada semburannya. Ini nggak akan panas. Kita nyangkut ininya. Ya. Nggak panas. Hah? Apa? Ya. Ya kan? Joko.
Ya mas. Cari paket. Ada akhirnya apa?